Z-Friends, apa kabar? Kali ini udah lama kan, pasti kali ini tuh aku mau bikin Z-Tips yang a little bit special, Z-Tips outdoor gitu ya. Supaya apa sih? Iya, sebenarnya berhubungan dengan topik Z-Tips kali ini. Saya tahu, maaf ya, udah lama banget nih yang ngasih Z-Tips buat Z-Friends semua. Jadi, saya mau mengingatkan mengenai me time ya. Gunanya me time untuk sexual intimacy. Saya baru keinget selama masa pandemi ini saya belum benar-benar membahas mengenai me time. Kenapa sih penting banget? Jadi sih friends, di antara banyak sekali ketidakpastian yang kita hadapi pada akhir-akhir ini, terutama pada masa pandemi ini. Ketidakpastian bahwa kapan sih pandemi ini akan berakhir, kita nggak tahu sih friends. Lalu bagaimana dengan sebulan 2 bulan ke depan gitu ya, semuanya masih banyak sekali ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu selalu adalah merupakan pemicu stres gitu ya. Seperti yang beberapa kali saya sering ungkapkan bahwa yang dapat memicu stres itu ada banyak sekali hal sih friends. Ya, yang memicu stres adalah ketidakpastian, perubahan gitu ya. Nah, perubahan dan ketidakpastian adalah yang kita semua alami pada akhir-akhir ini. Lalu bagaimana cara mengelola stres yang baik? Saya membuat Z-Tips ini supaya para Z-Friends tidak mengalami atau mencoba memproses perasaannya tanpa menjadi toxic positivity. Pernah dengar toxic positivity? Iya. Saya membuat Z-Tips ini ya kali ini mengencourage ya, menguatkan para Z-Friends semua untuk tidak menjadi orang yang toxic positivity. Karena untuk menghadapi banyak ketidakpastian, jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan mengatakan, kamu tuh pakai stres segala gitu ya. Emangnya kamu nggak punya agama gitu ya. Memangnya kamu nggak punya Tuhan. Nah sebenarnya punya atau nggak punya Tuhan, stres itu adalah satu hal. Saya percaya orang yang religius sebenarnya, orang yang percaya kepada Tuhannya, orang yang beribadah kepada Tuhannya adalah orang yang tidak menghakimi orang lain sih friends. Jadi pada saat kesulitan-kesulitan di masa seperti ini, saya mau mengingatkan, ambillah waktu untuk me time. Apalagi kalau Anda, baik Anda laki-laki ataupun Anda perempuan, Anda harus mendampingi anak-anak Anda gitu ya, untuk bisa school from home ya, Anda juga work from home gitu ya. Semuanya ini butuh banget waktu untuk sendiri. Ketika Anda 24 jam, 7 hari gitu, setiap hari Anda berinteraksi dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda. Kalau Anda tidak mengambil me time, akan susah Anda memiliki intimasi dengan pasangan. Nah, semakin susah intimasi dengan pasangan, anak-anak dalam kondisi stres, melihat orang tuanya juga dalam kondisi stres. Jadi tidak ada yang baik jika sama sekali kita nggak pernah mau melakukan sesuatu untuk diri kita. Me time ini akan mengusir toxic positivity. Hah? Gimana caranya? Kok me time bisa mengusir toxic positivity sih friends? Jadi gini, toxic positivity itu apa sih? Toxic positivity itu adalah orang-orang yang dengan semena-mena menggunakan positive thinking gitu ya untuk mengusir stres. Udahlah, lu positive thinking aja. Emang lo gak percaya sama Tuhan? Nah, ini semua adalah toxic positivity. Kok sesuatu yang positif bisa toxic ya? Bisa banget sih friends. Jadi gini, proses ya, segala sesuatu butuh proses ya. Stres, kita tidak bisa menghindari stres. Selama kita hidup sebagai manusia, kita akan selalu mengalami stres di friends ya. Nah, pada saat kita mengalami hal-hal yang negatif ya, saya sih tidak percaya ada emosi yang negatif atau positif ya. Saya percaya emotion is emotion ya. Perasaan, feelings gitu ya, nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif ya. Semuanya itu adalah hal yang harus kita proses. Kebahagiaan yang kita nggak proses juga bisa menyebabkan stres. Apalagi kesedihan yang tidak mau kita proses itu juga bisa menyebabkan stres. Ketakutan yang tidak kita proses akan menyebabkan stigma. Jadi bagi kamu semua yang misalnya merasa tertekan ya pada saat kondisi pandemi ini, katakan pada diri kamu sendiri. Misalnya ya, ketika saya mengatakan pada diri saya sendiri, oh iya Zoya, pada saat ini kamu berhak loh untuk merasa takut. Banyak ketidakpastian ke depan yang akan kamu hadapi. Ada banyak sekali yang kamu tidak ketahui dan kamu merasa takut saat ini, nggak apa-apa. Tapi setelah itu gitu ya, yang baik, yang ideal, yang cerdas secara emosi adalah mengatakan pada diri saya, oke, saya memang takut saat ini. Saya tahu yang saya hadapi ini tidak mudah. Dihadapi oleh banyak juga orang, tapi itu juga tidak mempermudah saya.
Yang bisa saya lakukan adalah saya bersyukur terhadap apa yang saya masih bisa miliki. Saya fokus terhadap apa yang masih saya bisa kontrol, ya. Saya fokus untuk bisa, meskipun kita harus mengisolasi diri gitu ya, mengisolasi, ya kita berbuat yang terbaik yang kita bisa, tapi kita tidak harus mengisolasi persahabatan kita dengan orang lain. Nah, ketika kita mengakui bahwa kita saat ini tertekan dan kita sedang berusaha yang terbaik untuk mengatasi semuanya ini, kita juga akan lebih positif. Jadi bukan dengan mengatakan, aduh Zoya positive thinking, ayo kamu positive thinking, kamu harus bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Ya. Semua perasaan harus diproses. Memang perasaan kesedihan adalah hal yang sulit diproses. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang datang tiba-tiba juga harus diproses. Karena begitulah namanya sistematika dari sebuah perasaan. Waktu yang paling tepat untuk memproses perasaan kamu adalah me time. Pada saat me time bukannya kamu sibuk sendiri melakukan, betul memang pada saat me time kamu melakukan yang kamu suka. Tapi ya sebagai seorang psikolog saya sangat-sangat menyarankan pada saat kamu mengalami me time, cobalah untuk enjoy doing nothing. Cobalah untuk tidak melakukan apapun. Berdiam diri, be still, ya. Kalau kamu adalah orang yang sangat-sangat aktif, kamu susah sekali untuk bisa menenangkan diri tanpa melakukan apapun. Cobalah melakukan intrapersonal relationship atau intrapersonal conversation. Ya, cobalah untuk mencintai diri kamu, melakukan pembicaraan dengan diri kamu sendiri. Dengan mengatakan, Zoya, apa sih yang kamu mau? Apa yang kamu butuhkan di saat kamu stres? Apa yang kamu butuhkan dari pasangan kamu di saat kamu stres? Apa yang kamu butuhkan untuk bisa coping, untuk bisa menghadapi stres ini sehingga kamu bisa berinteraksi dengan anak kamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk coping? Apakah kamu sebaiknya terhubung, berdiskusi misalnya dengan teman baik kamu gitu ya. Jadi kita tanya pada diri kita apa yang sebenarnya kita butuhkan di saat ini dan bagaimana secara asertif kita memintanya, ya. Me time sekali lagi Z-Friends itu mengusir yang namanya toxic positivity. Kita juga tidak butuh penghakiman dari orang lain, jadi jangan berikan penghakiman pada orang lain. Stres yang tidak bisa dikelola dan ketidakmampuan memiliki me time ya akan membuat kita jadi memberikan stigma terutama bagi mereka yang menderita COVID. Ya, atau misalnya orang tanpa gejala sekalipun. Bagaimana orang memeriksa kalau terlalu banyak stigma? Yuk kita jadi bagian dari solusi. Kita ambil me time sehingga kita tidak punya waktu untuk menghakimi orang lain. Sehingga di saat kita mengambil me time, kita mengelola stres kita. Siapa sih yang gak punya stres? Semua orang punya stresnya masing-masing. Hanya karena problem saya dan Anda berbeda, bukan berarti saya tidak memiliki stres. Atau stres Anda lebih besar dibandingkan saya dan sebagainya. Kita punya porsi masalah kita masing-masing. Me time itu membantu kita untuk bisa refleksi, untuk bisa melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh dan jiwa kita. Nah, pada bulan Oktober ini ya ada dua yang akan kita rayakan. Satu, ini adalah Pink Month bulan Oktober ya, di mana merayakan memberikan encourage kepada mereka yang menderita breast cancer ya. Kini adalah Breast Cancer Month atau Pink Month. Dan yang kedua adalah bulan sehat mental ya, dirayakan hari ini adalah bulan sehat mental bulan Oktober. So, saya mau mengucapkan selamat kepada para survivor dari breast cancer yang berhasil coping terhadap stresnya. Saya juga berharap pada siapapun ya yang menderita sehat mental, saya percaya Anda bisa bahagia ya dengan kondisi kesehatan mental Anda selama Anda melakukan self care ya, dan jangan lupa untuk tetap konsisten meminum obat dan melakukan konseling secara berkala. Jadi sebenarnya apapun kondisi Anda, kalau Anda memiliki me time, Anda punya waktu untuk memproses apapun yang terjadi dengan diri Anda. Mungkin masalah akan tetap ada, kita akan terus menghadapi masalah, tapi kita menghadapinya dengan bijak, dengan kecerdasan emosi, dan dengan kekuatan yang luar biasa. So, berikan waktu pada diri kamu untuk me time ya. Buatlah jadwal, jangan hanya membuat jadwal untuk bersama keluarga, membuat jadwal untuk pasangan. Jangan lupa buatlah dalam 24 jam ya. Anda butuh setidak-tidaknya 10-15 menit hanya untuk diri Anda sendiri. So, I think me time is a new sexy, Z-Friends. Jadi saya juga mau mengambil me time setelah ini, setelah membuat video buat Z-Friends supaya saya bisa lebih produktif lagi, memberikan banyak sekali bekal-bekal ilmu pengetahuan buat Z-Friends semua. Terima kasih untuk menyitap
Terima kasih untuk menyimak Z-Tips saya kali ini. Ini adalah Z-Tips edisi spesial. Sudah lama memangnya saya nggak bikin Z-Tips. Semoga Z-Tips ini bisa berguna dan membantu Z-Friends semua untuk memproses perasaan-perasaan yang Z-Friends semua alami. Ya. Jadi sekali lagi, sampai ketemu lagi di episode-episode Z-Tips berikutnya. Bye Z-Friends. Have a good me time.